Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Balik lagi bersama Corner Film. Kali ini film yang akan diulas adalah True Memories of an International Assassin. Film ini menceritakan seorang penulis buku yang terlalu menjiwai dalam tulisannya tersebut. Karena tulisannya tersebut, dia ditangkap oleh sekelompok separatis di Venezuela. Karena dia dianggap sebagai pembunuh yang mendapat julukan The Ghost. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang ketua mafia yang sedang dikejar oleh seseorang. Mafia tersebut memerintahkan anak buahnya untuk membunuh pria itu. Pria itu adalah Sam. Ternyata Sam ini merupakan seorang penulis yang sedang membuat buku fiksi. Tetapi dalam buku itu Sam berhayal dialah pemeran utamanya. Sedangkan pemeran wanita di dalam buku tersebut adalah tetangga apartemennya Sam sendiri. Sam sedang mencari ending yang pas untuk bukunya. Karena terlalu mendalami peran utamanya, Sam berlatih di tempat gym dan dia juga belajar merakit senjata. Karena belum juga mendapatkan ide untuk ending tulisannya, Sam mengunjungi temannya yang ada di tempat biliar. Dia adalah Amos. Sam meminta bantuan Amos untuk endingnya yang pas dalam bukunya tersebut. Amos menceritakan kepada Sam bahwa dia pernah mendengar sebuah cerita tentang seorang pria pembunuh tercepat. Pada tahun 1988, pria itu pernah disewa oleh pihak Inggris untuk meracuni seorang jenderal di Venezuela. Dan banyak yang beranggapan bahwa pembunuh itu masih hidup sampai sekarang dan mendapat julukan The Ghost. Amos mengingatkan kepada Sam untuk tidak menuliskan atau menceritakan tentang The Ghost dengan alasan akan merugikan pihak yang bersangkutan. Saat kembali ke apartemennya, Sam melanjutkan dan menulis bukunya. Di situ dia menuliskan dengan kata "Call me the Ghost". Scene berpindah ke 6 minggu kemudian, di mana Sam mengecek lokernya dan didapati bahwa bukunya ditolak oleh penerbit. Sam kecewa dan ternyata sudah banyak karya Sam yang ditolak oleh penerbit. Saat Sam sedang merasakan kekecewaannya, Sam mendapat telepon dari seorang wanita yang mengaku akan menerbitkan buku Sam. Mendengar itu, Sam bangkit kembali dan mereka akan melakukan pertemuan besok. Mereka pun bertemu di salah satu kafe. Wanita ini selalu mengganti namanya di setiap kali bertemu dengan seorang penulis. Kita sebut saja dia Mia, karena agak mirip sih. Mia menjelaskan bahwa buku Sam diterbitkan secara virtual atau online. Sam sempat menolak, tetapi Mia mengancam akan membatalkannya saja. Akhirnya Sam pun setuju dan menandatangani kontrak mereka tersebut. Rasa dia akan menjadi seorang penulis terkenal, Sam mengabarkan berita tersebut kepada ibunya. Ibunya pun diberikan link website, tetapi ibunya tidak dapat menemukan. Akhirnya Sam sendiri mencoba mencari alamat web tersebut. Dan Sam terkejut melihat jenis bukunya berubah dari jenis buku fiksi menjadi buku non-fiksi. Non-fiksi sendiri adalah buku atau tulisan yang bersifat informatif, serta penulis dapat bertanggung jawab atas peristiwa, nama orang, atau informasi yang disampaikan. Sam segera bertemu dengan Mia dan menanyakan mengapa tulisannya berubah. Mia menjelaskan agar supaya buku Sam cepat terjual dan mendapatkan keuntungan besar. Mia pun memberikan Sam amplop sebagai bayaran pertamanya. Sam kembali mengunjungi Amos di tempat biliar, tetapi Amos menghindar dan marah kepada Sam karena mempublikasikan cerita The Ghost. Amos sangat kesal dan mengingatkan kepada Sam jikalau cerita itu nyata dan jangan pernah menulis tentang cerita orang lain.
Karena buku Sam semakin laris terjual, Mia mengatur wawancara Sam dengan salah satu stasiun TV bersama Katie Couric. Katie Couric ini adalah presenter yang terkenal dengan pertanyaannya yang detail, ya seperti Najwa Shihab lah tipenya. Katie pun memberikan pertanyaan kepada Sam tentang pengakuan bahwa Sam adalah pembunuh internasional. Dengan pertanyaan itu, Sam merasa gugup dan bingung harus menjawab apa. Sam pun pergi meninggalkan acara yang sedang live tersebut. Sampainya di apartemen, Sam ditangkap oleh sekelompok orang. Sam pun dibius dan dibawa ke sesuatu tempat. Saat Sam sadar, dia pun bertemu dengan seorang pria. Dia adalah El Toro. Dan Sam sudah berada di negara Venezuela. El Toro adalah ketua dari kelompok separatis yang menentang pemerintahan Venezuela. Dia menangkap Sam karena membaca buku Sam dan menganggap bahwa Sam adalah seorang pembunuh bersejarah, yaitu The Ghost. El Toro meminta bantuan Sam untuk membunuh Presiden Venezuela. El Toro memberitahukan bahwa Presiden akan mengadakan pesta peringatan kelima kalinya dia terpilih menjadi Presiden. Dan disitulah kesempatan untuk Sam membunuhnya. Karena El Toro akan merebut kursi Presiden dan dia akan merevolusi negara Venezuela. Sam pun dikawal oleh seorang ajudan El Toro. Dia adalah Juan, tetapi Juan tidak mempercayai bahwa Sam adalah The Ghost. Ternyata dua orang agen CIA sedang mengawasi mereka melalui radar pengintai dan mencari tahu tentang Sam. Dan didapati bahwa Sam adalah penipu yang mengaku sebagai The Ghost. Mereka berdua malah bertaruh bahwa Sam akan mati kurang dari 48 jam di tempat itu. Sam dan Juan pergi menuju kota Caracas, di mana kota itu adalah kota paling berbahaya di dunia. Sam diajak ke sesuatu tempat di mana Sam akan mengumpulkan informasi dan merencanakan pembunuhan presiden. Dan lagi, Juan masih tidak percaya jika Sam adalah The Ghost, sang legenda. Juan mengatakan jika Sam The Ghost tidak akan mudah untuk menculiknya. Sam meminta izin untuk ke toilet. Saat selesai, Sam coba untuk kabur dari tempat tersebut. Sam menuju kantor polisi dan di sana dia bertemu dengan seorang polisi. Dia adalah Garcia. Sam coba menceritakan semuanya dengan Garcia dan dia meminta Garcia untuk diantarkan menuju kantor kedutaan Amerika. Tetapi Sam malah dibawa ke salah satu gedung kosong karena salah satu mafia terbesar di sana ingin bertemu dengannya. Mafia ini adalah Masopik. Di saat Sam sedang berdebat, tiba-tiba seorang wanita menyelamatkan Sam. Dia adalah Rosa, salah satu agen CIA. Dan selama ini Rosa telah mengikuti Garcia untuk mencari tahu di mana keberadaan Masopik. Karena dia telah mempunyai dendam dengan Masopik serta ingin membunuhnya. Sam berterima kasih kepada Rosa karena telah menyelamatkannya. Tapi Rosa membantunya tidak secara gratis. Dan Rosa ingin Sam membantunya untuk membunuh Masopik. Sam pun diantar menuju rumah Masopik. Dan dia di sana disambut oleh Masopik dan diajak berkeliling serta menanyakan bagaimana Sam bisa mengenal El Toro. Sam berusaha jujur kepada Masopik. Masopik mengira bahwa Sam adalah The Ghost. Dia pun meminta Sam untuk membunuh El Toro. Saat mengobrol, pelayan Masopik yang bernama Paulo menyampaikan bahwa minuman kesukaannya terlambat dikirim. Masopik memberitahu kepada Sam bahwa Paulo sendiri sudah bekerja lama dengan keluarganya. Saat itu usia Masopik masih 5 tahun, tetapi Masopik malah membunuhnya untuk menunjukkan kepada Sam bahwa jangan coba-coba untuk mengecewakannya seperti yang dilakukan Paulo. Sam pun pergi ke kantor kedutaan Amerika untuk pergi dari Venezuela karena apa yang dia lihat semuanya kacau. Tetapi Rosa menghadang dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Sam akan sia-sia. Karena di kedutaan banyak mata-mata dari kedua mafia tersebut dan Sam bisa terbunuh jika coba masuk ke dalam. Dengar itu, Sam pun ragu dan ikut dengan Rosa.
Mereka pergi ke suatu restoran untuk merencanakan misi mereka selanjutnya. Rosa pun memberikan tempat alamat di mana dia bersembunyi selama ini. Rosa juga mengatakan kepada Sam jangan pernah coba kabur dari negara itu karena semua tempat di bawah kekuasaan Mosapik. Ternyata di restoran tersebut sudah ada mata-mata dari Juan. Dan tidak lama kemudian Juan datang dan coba membawa Sam. Rosa tidak tinggal diam, dia juga melawan Juan. Tapi Juan dibantu dengan anak buahnya, sehingga Rosa menyerah dan Sam pun dibawa oleh Juan. Looks like we are. And you die. Ternyata dua orang anggota CIA telah bertemu presiden dan mengatakan bahwa Sam akan membunuh presiden. Militer pun menyisir kota untuk mencari Sam. Dalam perjalanan, Sam dan Juan bersembunyi di salah satu gedung. Tapi Sam mengatakan kepada Juan sebaiknya mereka kabur dari tempat itu. Akhirnya Sam pun tertangkap dan dibawa menemui presiden. Ternyata dia di sana bertemu dengan salah satu petinggi militer. Dia adalah Jenderal Ruiz. Ruiz menanyakan kepada Sam apa tujuannya di sini. Sam menjelaskan semuanya, tetapi ternyata Ruiz mengira bahwa Sam adalah The Ghost yang asli dan meminta Sam untuk melupakan semuanya dan berfokus pada misi yang akan telah diberikan presiden, yaitu membunuh Mosapik. Karena selama ini Mosapik selama bertahun-tahun mengatur presiden. Ruiz berjanji akan memulangkan Sam jika misi ini selesai. Tapi jika Sam tidak melaksanakannya, maka akan dia diberi hukuman mati dengan tuduhan akan membunuh presiden. Dan lagi, dua anggota CIA menemui Mosapik memberitahukan bahwa The Ghost akan membunuhnya. Mendengar itu, Mosapik murka. Karena kemurkaan itu, Mosapik menembak salah satu anak buahnya. Scene berpindah di persembunyian Rosa. Ternyata Sam datang. Polisi utusan Mosapik berhasil mengikuti Sam dan akan membunuhnya. Sam tertembak di lengannya. Mereka pun berhasil lolos dari penangkapan itu. Come on, I've gotta go back at the mission. Sam dan Rosa akhirnya meminta bantuan El Toro untuk membunuh Mosapik di acara pelantikan. El Toro menyiapkan semuanya yang dibutuhkan Sam dan Rosa. The one and only. Nyah. Thank you. De nada. Ah, election. It's my country. Saat mereka tiba di sana, ternyata Mosapik sudah menunggu Sam dan akan membunuhnya. Rosa yang melihat segera menghadang dan mengajak Mosapik berdansa. Sementara Sam menemui presiden. Presiden mengajak Sam ke ruangannya dan menceritakan semua. Ternyata selama ini presiden hanyalah warga Amerika Serikat biasa. Dan ternyata presiden sudah bosan dengan semua ini. Presiden pun melakukan bunuh diri. Dead? I think he's still breathing. I don't know, CPR! You know everything! Yeah, about taking lives. That's. Hey! Say goodnight. Atas kejadian itu, Sam pun ditangkap, sementara El Toro segera melakukan deklarasi revolusi dengan para pendukungnya. Di perjalanan, Sam dan Rosa dibebaskan oleh El Toro. Tiba-tiba El Toro akan membunuh Sam untuk menghilangkan semua bukti. Anggota CIA segera datang dan membawa Sam serta menjelaskan kepada El Toro jika Sam adalah seorang penipu. Semua yang ditulis Sam adalah bohong. Sam pun dibawa menuju bandara untuk segera meninggalkan Venezuela. Tetapi Sam menolak karena dia akan menyelamatkan Rosa. Karena selama ini Sam telah mencintai Rosa. Akhirnya Sam memberanikan diri menjadi peran The Ghost dengan melawan dua anggota CIA. Sam menuju markas El Toro dengan memasang sebuah bom di mobil, dan semua anak buah El Toro mati. Capítulo 17. El Toro segera memerintahkan Juan untuk menembak Rosa.
Tetapi Juan ragu. Sam pun datang dan mengatakan kepada Juan bahwa jadilah dirimu sendiri. Juan pun menodongkan pistolnya kepada El Toro. Saat itu juga El Toro segera menusuk Juan dan menyandra Rosa dengan membawanya ke helikopter. Come on. But you can. Dan adegan pun persis seperti yang ada di buku fiksi Sam. McRib is back. Thank you. Setelah kematian El Toro, Jenderal Ruiz datang dan akan membunuh mereka. Tiba-tiba, ternyata pria itu adalah Amos, sahabat dari Sam. Amos adalah The Ghost yang asli. An old contact of mine from the State Department told You did it. Actually, ain't. Scene berpindah ke 6 bulan kemudian. Ternyata Juan terpilih menjadi presiden Venezuela. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah teruslah bermimpi. Bagaimana alur cerita filmnya? Semoga terhibur dan bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Saya doakan semoga kalian dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin.